Ini adalah lanjutan diskusi tentang pengukuran suhu pada permukaan kulit atau skin temperature. Maksudnya, suhu yang dipindai adalah suhu pada permukaan kulit atau dengan kata lain, alat ukur tidak dimasukkan ke dalam tubuh tanpa operasi invasif, cukup dengan menempelkan atau mendekatkan alat ukur di sekitar kulit. Kali ini kita akan melakukan percobaan pengukuran suhu tubuh manusia. Kita atur jarak pemindaiannya hanya sekitar 5 cm dari permukaan kulit. Untuk dapat melakukan percobaan ini, kita akan membuat sebuah prototipe termometer yang bekerja secara non-kontak. Tentu, termometer ini adalah sebuah prototipe dan sedang ingin kita uji cobakan untuk memindai suhu tubuh manusia. Suhu memiliki satuan internasional berupa Kelvin dengan singkatan K. Alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Dalam ilmu fisika, suhu merupakan besaran pokok. Ketika melakukan proses pengukuran suhu, secara teoritik kita mengenal ada dua tinjauan, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Anda bisa melihat proses pengukuran tunggal ketika menggunakan mistar atau jangka sorong. Ketika menggunakan mistar, dengan hanya satu kali pengukuran, kita sudah bisa mendapatkan hasil pengukurannya. Dan dengan hanya menambahkan satu keterangan terkait dengan nilai ketelitian, kita sudah bisa mendapatkan hasil pengukuran disertai dengan angka ketelitiannya. Rupa penulisan hasil pengukuran ini ditulis dalam format gabungan antara hasil pengukuran atau disebut X dan angka ketelitian atau disebut delta X. Simbolisasinya adalah begini, X plus minus delta X. Operator plus minus artinya toleransi nilai X adalah sebesar delta X. Jadi, ketika kita memiliki hasil pengukuran panjang meja yang diukur menggunakan mistar dengan nilai 5 cm, dan jika kita mengetahui bahwa angka ketelitian pengukuran menggunakan mistar adalah sebesar 0,05 cm, maka kita memiliki data hasil pengukuran panjang meja ini adalah 5 plus minus 0,05 cm. Dibaca, 5 cm panjang meja itu dengan toleransi hasil pengukuran sebesar 0,05 cm. Artinya, meja ini bisa saja panjangnya 5,05 cm atau lebih pendek menjadi 4,95 cm. Konsep toleransi pengukuran dijumpai pula pada pengukuran berulang, karena secara prinsip, kehati-hatian menetapkan ketelitian hasil pengukuran tetap menjadi landasan dalam proses pengukuran. Ketelitian sangat diperlukan dalam pengukuran berulang. Pengukuran ini dinamakan berulang karena untuk mendapatkan hasilnya harus dilakukan berulang kali. Karena di setiap kali pengukuran didapatkan hasil yang berbeda-beda. Hasil akhir dalam pengukuran berulang ditetapkan berdasarkan rata-rata perkiraan terbaik dari setiap pengulangan pengukuran. Dan angka ketelitian dalam pengukuran berulang diperoleh dari nilai sebaran sekitar rata-rata atau standar deviasi. Angka ketelitian dalam pengukuran ditinjau berdasarkan beberapa hal, seperti keterbatasan fisik pengamatan, objek terukur berubah karena pengaruh alat, salah pengkalibrasian, sinyal terukur mempunyai watak nonlinier, pemodelan sistem terlalu sederhana, pembulatan perhitungan, atau metode percobaan yang kurang tepat. Untuk menentukan angka ketelitian ini digunakan konsep ketidaktelitian relatif sebagai formula perhitungan nilainya. Setiap alat ukur ditinjau kinerjanya berdasarkan beberapa parameter yaitu, pertama, ketepatan atau akurasi yang menyatakan seberapa dekat angka yang terbaca pada alat ukur dengan nilai besaran berdasarkan teori yang diukur. Alat ukur dengan ketepatan tinggi menunjukkan angka yang terbaca sangat dekat dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Kedua, ketelitian atau presisi yang menyatakan seberapa dekat nilai bacaan alat ukur. Jika digunakan untuk mengukur suatu besaran berkali-kali, alat dengan ketelitian yang tinggi memberikan taburan hasil pengukuran yang sangat berdekatan atau sempit. Alat dengan ketelitian tinggi belum tentu mempunyai ketepatan yang tinggi, karena mungkin alat ini mempunyai kesalahan sistematik. Parameter kinerja alat ukur yang ketiga adalah kepekaan atau sensitivitas, menyatakan kemampuan untuk menghasilkan keluaran sebagai tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang sedang terjadi. Suatu alat yang peka akan memberikan tanggapan atau respon yang besar walaupun besaran yang diukur hanya sedikit mengalami perubahan. Yang keempat, resolusi yang menyatakan nilai skala terkecil yang paling terdekat dengan nilai sebenarnya yang dapat disajikan alat ukur. Kelima adalah kesalahan, yaitu nilai penyimpangan hasil pengukuran dari nilai sebenarnya. Dalam mengukur suhu tubuh manusia, prototipe termometer yang akan kita buat harus menjalani pemeriksaan kinerja berdasarkan aspek pengukuran yang telah dijelaskan tadi. Dan bahkan kita perlu mencermati analisis statistik lainnya untuk menjelaskan performa alat. Apa saja itu? Coba Anda telusur lebih detail masing-masing ya, dan laporkan hasil penelusuran aspek analisa statistik kinerja alat ukur ini pada kolom komentar. Sekarang kita agak detail tentang mengukur suhu tubuh manusia menggunakan termometer yang bekerja secara non-kontak.
Pada awalnya, sebelum pengukuran dimulai, kita perlu mendeteksi adanya sinyal dari objek terukur agar dapat dihitung nilai pengukurannya. Kita membutuhkan alat untuk merasakan ada dan tidaknya kuantitas non-fisik tidak terlihat tapi ada saja rasanya. Walaupun hanya bisa merasakan, tapi alatnya harus bisa dipegang, jangan alatnya juga nggak bisa dipegang, iya kan? Oke, setelah bisa merasakan, alat ini juga harus bisa mencerna gejala-gejala yang muncul sebagai perubahan nilai dari besaran yang diukur. Perubahan ini dapat berupa perubahan keadaan fisik, perubahan kimiawi, atau perubahan lainnya. Perubahan-perubahan ini harus dapat dimanfaatkan agar bisa diterjemahkan menjadi nilai dari besaran yang sedang diukur. Alat yang dapat digunakan untuk mengamati gejala-gejala ini disebut dengan sensor. Terkadang sensor tidak bekerja sendirian, kita memerlukan juga alat lain yang disebut dengan transducer. Transducer artinya mengubah dalam bahasa Latin. Berbeda dengan sensor, transducer akan mengubah bentukan suatu energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh alat yang masuk kategori transducer, misalnya generator listrik atau antena. Pada antena, terdapat sensor yang merasakan gejala-gejala perubahan, gelombang elektromagnetik, serta merubahnya menjadi sinyal listrik. Sedangkan pada generator listrik, tidak ada sensor yang digunakan. Generator hanya mengkonversi, merubah energi mekanik menjadi listrik. Jadi, transducer adalah perangkat yang bekerja kadang dengan bantuan sensor atau kadang pula tanpa bantuan sensor. Nah, karena kita ingin mengukur suhu tubuh manusia yang dipindai dari radiasi panas yang memancar dari dalam tubuh, maka kita memerlukan sensor. Sensor yang menyatakan hasil pemindaian dalam bentuk dan format sinyal digital, kita membutuhkan sebuah sensor yang menghasilkan sinyal listrik bisa saja dalam bentuk besaran arus, tegangan, resistansi, kapasitansi, atau mungkin dalam format frekuensi yang sebanding dengan besarnya radiasi panas yang memancar dari dalam tubuh. Tapi jangan lupa, kita juga butuh sensor yang bekerja tanpa harus menyentuh kulit untuk dapat menyerap radiasi panas dari dalam tubuh. Itu artinya sensor ini hanya perlu mendekat ke kulit, maka dengan seketika gejala perubahan radiasi panas tubuh bisa diserap dan dirubah menjadi sinyal listrik. Kayaknya kita akan sangat mudah bekerja kalau sinyal listrik ini dalam bentuk tegangan agar bisa langsung dipakai, tidak perlu lagi transducer untuk mengkonversi energinya. Kayaknya kita juga perlu sensor yang bukan seperti sensor LM35, tapi kita butuh sensor MLX90614 yang memindai suhu tubuh dengan cara memantau radiasi panas dengan memanfaatkan semburan radiasi benda hitam dari objek yang sedang dipindai, karena intensitas emisi energi yang dipancarkan suatu benda akan berbanding lurus dengan suhunya. Dengan memanfaatkan proses konduktivitas fotonik, sensor ini mendeteksi emisi panas lalu ditangkap dan dikonversi menjadi arus listrik. Sensor ini mampu mengindra radiasi elektromagnetik yang tidak tampak yang berkisar pada rentang inframerah. Pelajari dengan benar apa itu inframerah. Saya akhirnya googling untuk mencari sensor ini dan ketemu. Sensor ini sudah dikemas dalam PCB dengan dimensi berkisar 1 x 1 cm persegi. Berdasarkan dataset, sensor ini bekerja pada rentang temperatur minus 40 derajat Celcius sampai dengan positif 125 derajat Celcius dengan akurasi 0,5 derajat Celcius dan tersedia dalam tegangan kerja 3 volt dan 5 volt. Sensor ini memiliki 4 pin, 2 pin untuk komunikasi dengan protokol I2C dan 2 pin sumber daya listrik. Pin komunikasi I2C, SCL, dan SDA pada sensor ini terletak pada sisi kanan nomor pertama dan kedua setelahnya jika dilihat dari tampak depan. Sedangkan pin sumber daya listrik, VCC, dan ground terletak pada sebelah kiri nomor pertama dan kedua setelahnya jika dilihat dari tampak depan. Selanjutnya, bagaimana caranya sensor MLX90614 bisa mengakuisisi data suhu tubuh? Caranya adalah dengan mengintegrasikan sensor ini bersama dengan microcontroller. Saya menggunakan microcontroller Atmega 328 yang telah siap pakai terpasang pada papan Arduino Uno. Tuntas, akhirnya kita dapat sensornya dan dapat pula microcontrollernya. Selanjutnya, saya lakukan proses desain. Berdasarkan fungsinya, sistem akuisisi yang saya desain memiliki beberapa kriteria yang dilihat dari 3 aspek, yaitu pertama, kriteria masukan, kedua kriteria fungsi alih, dan ketiga kriteria keluaran. Kriteria masukan sistem ini adalah menerima suhu sebagai besaran fisika dengan segala karakteristiknya sebagai masukan sistem. Dan pada blok masukan ini, sinyal yang diakuisisi harus dalam domain digital untuk dapat diproses lebih lanjut dalam pengukuran suhu tubuh manusia. Sedangkan pada jalur keluaran, kita lompat dulu agak ke belakang, sinyal yang dihasilkan pun dalam domain digital, tidak analog, agar dapat digunakan pula oleh terminal keluaran ketika menyajikan angka hasil pengukuran suhu. Sedangkan aspek fungsi alih, sistem ini didesain dengan kriteria mampu mengekspresikan atau merelasikan hubungan antara masukan dan keluaran dalam model fungsi matematis yang menjelaskan proses peralihan dari masukan menjadi keluaran.
Sistem ini harus mampu secara tepat dan akurat menjelaskan proses peralihan suhu yang masih dalam bentuk gejala yang tersedia pada jalur masukan menjadi suhu dalam format nilai hasil pengukuran yang sebenarnya, yang sudah berbentuk nilai besaran bernama suhu. Sistem ini harus mampu bekerja tidak hanya dalam terminologi mendeteksi gejala, namun harus bisa menyajikan data yang konkret, hasil pengukuran yang pasti dan final, berisi nilai pengukuran dan angka toleransinya. Sistem ini harus mampu mengubah energi panas menjadi energi listrik, walaupun tidak harus menyajikan suhu absolut, cukup saja dengan menampakkan tegangan listrik yang sebanding dengan perbedaan gradien suhu di antara kedua probe termokopel, sebagaimana cara kerja detektor piroelektrik yang digunakan dalam sensor MLX 90614. Sistem ini harus mampu menyimpulkan suhu dari sebagian radiasi termal atau yang sering disebut dengan radiasi benda hitam yang dipancarkan oleh objek yang diukur atau radiasi elektromagnetik termal di dalam atau di sekitar benda terukur dalam kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya yang dipancarkan oleh benda berwarna hitam walaupun besar energi yang dipancarkannya berada dalam spektrum inframerah. Inilah cara kerja sistem berbasis termofil, piranti elektronik yang biasanya terdiri dari termokopel yang disambungkan berderet atau sambungan berjajar. Nah, apabila seluruh kriteria sistem ini telah terpenuhi, maka saatnya kita lanjutkan proses perakitannya. Tapi, akan kita bahas secara detail pada episode selanjutnya. Simak terus tayangan ini.